Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabarnya? Semoga saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari berada dalam situasi yang baik. Sebelum kita sama-sama akan membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, saat ini kami akan bersama menerima kembali sapaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, setiap pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena dengan demikianlah kami layak disebut sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Renungan hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai 48. Yang demikian. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Lalu datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Dia sujud di depan kaki Yesus dan memohon Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menyentuh aku?" Karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Namun Yesus berkata, "Ada seorang yang menyentuh aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, sujud di depannya, dan menceritakan di hadapan semua orang apa sebabnya ia menyentuh dia dan bahwa seketika itu juga ia sembuh. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai." Ibu, bapak, saudara-saudari, tahun 2012 nama Yesus Kristus masuk dalam peringkat pertama orang yang paling berpengaruh sedunia menurut majalah Time. Bagi mereka, setelah 2000 tahun yang lalu dan sampai saat ini pengajarannya masih diikuti lebih dari 3 miliar orang, itu adalah bukti betapa berpengaruhnya ajaran Yesus yang hanya berpelayanan selama kurang lebih 3 tahun di dunia. Sebagai orang Kristen, tentu kita tidak terkejut akan hal ini. Tapi pernahkah kita merenungkannya? Bagaimana sebenarnya Yesus melakukannya? Satu persatu. Itulah cara Yesus. Tuhan Yesus menjalani kehidupan dengan lensa zoom. Ketika seseorang berdiri di depannya, seakan-akan waktu berhenti. Segala sesuatu lain dalam hidupnya, semua perhatiannya, agendanya, tujuannya, semuanya terlihat blur bahkan menghilang. Dan satu-satunya hal yang penting adalah orang yang berdiri di depannya. Dan ini juga yang terjadi bagi Yairus dan perempuan yang pendarahan. Peran orang banyak hanya di awal dan di akhir cerita sebagai latar kejadian peristiwa dalam Lukas 8 yang kita baca. Yesus menganggap Yairus adalah seseorang yang penting, yang harus ia perhatikan dan fokuskan. Akhirnya kemudian Yesus memutuskan untuk berjalan menuju rumah Yairus. Dan dalam perjalanan ini, Yesus dihentikan lagi oleh seorang perempuan yang menyentuh jubah terluarnya. Dia juga tidak kelewatan. Dia mendapatkan fokus Tuhan, mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus karena imannya yang besar. Dari perenungan itu menggambarkan bahwa saat ini kita seperti perempuan yang sakit dan Tuhan tidak membiarkan kita pergi tanpa ketahuan. Bukan tidak mungkin hal yang sama juga terjadi sekarang.
Saat ini hati kita disentuh oleh Tuhan satu persatu. Dan tidak ada satupun yang luput dari hadapan Tuhan. Hati ibu bapak saudara, hati saya saat ini sedang disentuh. Dan seakan Tuhan mengatakan di antara banyaknya orang, kamu berharga buatku. Jadi jangan takut, percaya saja. Di antara banyak banget pelayan, banyak sekali aktivis gereja, banyak pekerja, banyak ayah, banyak ibu, banyak anak, banyak saudara, banyak opa oma, banyak pengusaha, banyak sahabat. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memilih saya? Karena tidak ada satupun dari kita yang dianggap kurang berharga. Ada banyak orang yang bisa melakukan pelayanan ini lebih baik. Ada banyak orang yang bisa mengerjakan peran keluarga jauh lebih sempurna. Ada banyak orang bisa lebih berdampak baik untuk sekitarnya. Tapi terlepas dari itu semua, Allah tetap memilih kita. Allah memilih Bapak Ibu untuk menjadi orang tua bagi anak-anak. Tetap dipercaya mengerjakan tugas pelayanan. Tetap dipercaya menghadapi realita setiap hari. Tuhan melihat potensi dalam diri kita. Dan ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, jangan pernah enggan ataupun lari. Karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu di dalam setiap kita. Kristus melihat kita satu persatu. Dan dengan sengaja menempatkan kita untuk menghadapi realita kehidupan ini. Inilah cara pandang Yesus bagi kita. Dia melihat kita satu per satu. Dengan cara ini kita dikasihi oleh Allah dan dengan cara yang sama, kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama. Kita dipanggil untuk mengasihi orang lain seperti yang Yesus lakukan. Belas kasih datang ketika kita melihat orang satu persatu. Misalnya kita mulai dari gereja. Bukan hanya berfokus pada jumlah kedatangan jemaat setiap hari Minggu, tapi mari kita coba belajar memperbesar satu orang. Misalnya, bagaimana pergumulan yang dilalui? Apakah minggu ini ada perkembangan dari minggu sebelumnya? Bagaimana perjalanan iman yang sedang dihadapi? Bagaimana figur tentang Tuhan yang saat ini sedang dihadapi dan digumuli? Apakah berkembang? Ataukah spiritualitasnya sedang kering? Dan hal yang sama juga kita terapkan dalam relasi-relasi yang lain. Di keluarga kita hadir sebagai orang tua, sebagai anak yang juga memperhatikan orang tua atau anggota keluarga satu persatu. Di tempat kerja, di lingkungan rumah dengan tetangga, dalam relasi dengan sahabat. Mari memandang seperti Kristus dan kiranya Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mampukanlah setiap kami untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati ketika kami melakukan kehendak Tuhan dalam keseharian kami sebagai ibadah kami yang sejati, sehingga kami dimampukan untuk memandang seperti Kristus dalam relasi kasih satu per satu, relasi dalam setiap realita yang Tuhan perhadapkan pada kami. Mampukanlah setiap kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.